Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, pertama sekali marilah kita panjatkan puji kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita hadirkan pada Nabi Musa kita ayat dari Muhammad SAW. Wala di sejinu. Untuk memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai kegiatan presentasi kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemateri studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi yang akan disampaikan oleh Indonesia Kumala Putri. Indonesia Kumala Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indonesia Kumala dari Ekonomi Syariah pada 2023. Di sini saya akan membawakan materi bab 10 yaitu mengenai studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu terbagi menjadi dua kata, yaitu etika dan komunikasi. Etika itu berasal dari bahasa Jerman, yaitu etike, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi etik, yang memiliki arti bertindak atas dasar moral atau selaras dengan patokan moral yang ada di masyarakat tersebut. Sedangkan komunikasi adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang memiliki arti membuat kebersamaan. Sedangkan secara istilah, komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yaitu materi mengenai prinsip etika berkomunikasi. Prinsip etika berkomunikasi dalam Islam ini terbagi menjadi 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kaulan balikan. Kaulan balikan ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang memiliki balikan ini memiliki arti sampai pada tujuan. Jadi kaulan balikan ini adalah ucapan yang jelas, tepat sasaran, dan sampai pada tujuannya. Kalimat tersebut tidak bertele-tele sehingga pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Yang kedua itu prinsip kaulan kalimat. Prinsip kaulan kalimat ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang memiliki arti ucapan yang kemuliaan. Kaulan kalimat ini adalah setiap perkataan yang lembut yang mengandung unsur kemuliaan dan kehormatan. Biasa ini diucapkan kepada orang tua. Yang ketiga, prinsip kaulan dan masyurat. Prinsip kaulan dan masyurat ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 28 yang memiliki arti kata-kata yang menyenangkan. Selanjutnya, prinsip kaulan dan makrufat. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 yang memiliki arti perkataan yang membangun. Dengan demikian, ia mengandung perkataan dan ucapan yang baik, santun, meskipun perkataan santun akan menggambarkan kebijaksanaan. Yang kelima, ada prinsip kauladan lainnya. Terdapat dalam Quran surat Kata ayat 4 yang memiliki arti ucapan yang lembut. Kauladan lainnya ini adalah perkataan yang mengandung aturan, ajakan, pemberian contoh, di mana saya sebagai pembicara mengajak pendengar agar menyetujui apa yang saya katakan. Tapi perkataan tersebut tidak mengandung ujaran mengingat kepada pendengar. Yang selanjutnya, prinsip kauladan sadidan. Prinsip kauladan sadidan ini terdapat dalam Quran An-Nisa ayat 9 yang memiliki arti perkataan yang benar dan tepat. Prinsip ini dalam Islam kita dilarang berkata berbohong dan harus berkata benar agar muncul sehingga tidak kata-kata itu tersebut tidak menyinggung lawan bicara kita. Dan selanjutnya yaitu analisis etika berkomunikasi dalam Islam. Di dalam etika berkomunikasi dalam Islam terdapat 3 aspek hal yang utama, yaitu yang pertama perintah untuk berkomunikasi.
Ya, pertanyaan pertama dari Diva Aulia Alexa. Silakan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Aulia Alexa, ingin bertanya kepada Indonesia, yaitu menurut Indonesia di antara 6 prinsip komunikasi Qur'ani yaitu balighon, kariman, masyuron, ma'rufan, layyinan, sadidan. Jadi di mana yang paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Ya, pertanyaan kedua dari Sekarwangi. Silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi. Saya ingin bertanya tentang kaulan kalimat tadi. Kan disebutkan tentang kaulan kalimat tadi, ucapan kalimat yang baik tadi tentang diucapkan kepada orang tua tadi kan. Saya hanya mau ke pemateri menjelaskan, hanya menyebutkan ayat Al-Quran salah satu bukti kita ucapan kita yang baik tadi kepada orang tua. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Hidayatul Husna. Silakan Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Husna. Saya akan bertanya, jelaskan sebagian dari prinsip kaulan balighon dalam komunikasi menurut Anda. Kaulan balighon dalam komunikasi menurut Saya ada pertanyaan. Enggak, kan ditanya lagi, cuma sekali kan? Silakan kepada Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar, yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kaulan kalimat. Kaulan kalimat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memintakan supaya kamu jangan menyembah dia dan telah kamu berbuat baik pada ibu kamu dengan setiap-tiapnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kalinya janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Puas, sangat puas. Selanjutnya pertanyaan dari Husna, yaitu jelaskan pengertian dari kaulan kalimat. Autor ini adalah tataran yang sesuai mengenai tataran dan pada aplikasinya. Baiklah, selanjutnya sebutkan pertanyaan dari Diva, yaitu sebutkan 6 prinsip dari dalam 3 komunikasi. Yang pertama prinsip kaulan balighon, yang kedua prinsip kaulan kalimat, yang ketiga prinsip kaulan ma'rufan, yang keempat prinsip kaulan masyuran, yang kelima prinsip kaulan yang keenam prinsip kaulan sadidan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.